Dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan malam hari ini saya Bibit Nurvina kembali menjumpai Anda dalam program Balai Sawala SMTV. Dan luar biasa pada malam hari ini saya di studio sudah tidak sendiri, sudah kedatangan 3 orang narasumber yang luar biasa, sangat berkompeten untuk malam hari ini. Tentunya ada kaitannya nih dengan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio bersama dengan kita. Nah, ini sepertinya tidak janjian tapi sudah sehat ini. Ada yang sudah batik-batik dan putih-putih nih. Kita sapa dulu nih. Yang di samping kiri saya nih ada Pak Atang Setiawan dari DPRD Kabupaten Sumedang. Pak Atang, kumaha damang? Alhamdulillah, Teh Pipit. Alhamdulillah. Ini kali keberapa ya Pak ya ke studio? Ya, karena mungkin gimana ya, saya sangat tertarik dengan media ini ya. Sehingga ya alhamdulillah ketika ada acara seperti ini, kebetulan juga saya senggang waktu ya, saya selalu menyempatkan. Iya, terima kasih, luar biasa nih wakil rakyat yang satu ini ya, sangat terkenal dengan humanisnya, dan tentunya ini kalau nggak ada Patan nggak rame biasanya kalau di DPRD ya. Kemudian kita sama di pemirsa SMTV yang sudah hadir di studio, ada yang paling tengah. Nah, ini juga yang sering warawiri karena beliau ini adalah Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan. Ini agak sulit disingkat ini kalau dinas ini ya, lembaga ini agak panjang ya. Pak Hari, apa kabar Pak Hari? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak, alhamdulillah bisa kembali menyapa juga untuk pemirsa SMTV di rumah. Dan satu lagi nih pemirsa SMTV yang paling ujung yang dari tadi sudah senyum-senyum nih, paling pojok. Nah, ini ada Ketua Kadin Kabupaten Sumedang ya, ada Pak Haji Thomas. Damang Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. SMTV bagus. SMTV alhamdulillah. Ini biasanya manggilnya Pak Jitom nih karena Jitom. sudah akrabnya begitu Betul, ya. betul. Dan pemirsa SMTV untuk malam hari ini karena berkaitan erat nih dengan yang sedang dibahas, tentunya yang sudah diusulkan dari Diskop UMKM PP, kemudian juga sedang dibahas nih di DPRD Kabupaten Sumedang karena dinilai penting terutama dalam meningkatkan kualitas masyarakat, terutama untuk meningkatkan di sektor perekonomian. Ini ada beberapa sektor yang potensial yang harus ditingkatkan, salah satunya yaitu sektor industri. Nah, kenapa sektor industri ini mempunyai potensi yang sangat besar, kemudian juga kenapa harus dibuat mengenai Raperda RPIK atau Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang tahun 2023-2043. Ini kalau melihat jangka waktunya 20 tahun, apa saja nih, seberapa penting. Nah, kita sebelum ke Pak Atang, kita ke Pak Kadis dulu nih, karena beliau nih yang punya entry point-nya. Pak Kadis nih di Diskop UMKM PP, kenapa sih Pak harus latar belakangnya, kenapa harus mengajukan untuk pembuatan Raperda RPIK ini Pak? Ya, tentunya ini dari amanat pusat ya, dari RIPIN di atas, bagian Induk Pembangunan Nasional ya, ditetapkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2015. Selanjutnya kan kita ketahui bersama bahwa industri ini adalah salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi. Sehingga harapannya ini mampu memberikan kontribusi yang signifikan di dalam peningkatan nilai tambah baik lapangan kerja, devisa ataupun mampu memberikan kontribusi besar dalam pembentukan daya saing di perekonomian. Iya, jadi memang aturannya sudah ada dari pusat ya, Ya, Pak, tadi pusat. berdasarkan RIPIN ya Pak? Ya, RIPIN. RIPIN, nah langsung ke RPIK. Dan ini sudah masuk nih pemirsa SMTV, pembahasannya sedang digodok oleh DPRD, ini bahasannya dengan Pak Atang nih. Pak Atang nih memang sekarang sedang di ini ya Pak, dalam proses nih untuk RPIK ini. Nah, melihat mengenai RPIK ini seberapa penting sih Pak? Kenapa harus disahkan Raperda ini tuh, seberapa penting poin-poinnya begitu? Baik, terima kasih, selamat malam wargi-wargi Sumedang yang saya hormati dan cintai. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini sedikit banyak saya bisa menjelaskan, menyampaikan berkaitan dengan kebijakan daerah yang saat ini sedang kita godok, sedang kita bahas bersama-sama dengan eksekutif. Tentu kehadiran Pak Kadis, kehadiran Ketua Kadin, Kang Jitom, mohon maaf ya saya panggil Kang Jitom karena memang Teh Bibit ini Terkenalnya itu ya Pak? teman tapi mesra gitu ya. Kang Jitom itu gitu ya. Walaupun kadang-kadang berbeda paham, tapi kita
selalu berdiskusi untuk Sumedang. Gitu Iya, ya. siap. Ya, hari ini kita sedang membahas tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Sumedang. Sebenarnya pada awal pengajuan dari eksekutif ini ada dua raperda. Ada dua raperda. Ada dua raperda. Yang pertama raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. Iya. Dan yang kedua adalah raperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Sumedang atau kita singkat RPIK. Hanya saja untuk yang pemberian insentif dan kemudahan investasi itu alhamdulillah sudah kita pengtuskan. Sudah ya. disahkan. Sudah disahkan, tinggal menunggu uraian lebih detailnya dalam bentuk peraturan Bupati ya. Yang kata teman-teman di eksekutif ini sedang digodok, mungkin dalam bulan-bulan ini keinginan kita ini sudah bisa dioperasionalkan. Nah kemudian berkaitan dengan RPIK ini sebenarnya satu kesatuan teh antara perda yang dahulu dengan yang sekarang ini sebenarnya saling keterkaitan ya. Dulu itu kita membuat perda yang sudah disahkan itu pemberian insentif dan kemudahan investasi. Ya, ketika berbicara investasi ya paling tidak itu ada hubungnya dengan masalah perindustrian kan kesana arahnya gitu. Nah khusus berkaitan dengan RPIK ini memang selain kita melaksanakan amanat dari peraturan perundang-undangan, baik undang-undang, PP, Permen, yang keluar undang-undangnya tahun 2014, dan baru tahun 2023 ini kita bahas, sebenarnya sudah sedikit terlambat ya Pak Kadis ya. Sedikit terlambat, hampir 8, berapa tahun ya? 8 tahun, 9 tahun ya. Kita terlambat, tapi prinsip saya demi kebaikan tidak ada istilah terlambat ya. Nah, pentingnya dari pembentukan raperda tentang RPIK ini adalah sebagai panduan teh. Pertama panduan bagi operasional teman-teman di SKPD dalam rangka melakukan investigasi atau melakukan verifikasi, termasuk juga pemberian izin kepada usaha atau sektor usaha baik yang lama maupun calon pengusaha yang baru. Ini menjadi panduan nanti ke depannya. Kemudian yang kedua, ini memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi dunia usaha. Baik dunia usaha yang sudah eksis hari ini, ataupun bagi calon usaha baru yang akan masuk ke Sumedang. Terus terang saja tadi disampaikan oleh Pak Kadis, kita tidak bisa kita tampilkan bahwa kemajuan sebuah daerah, salah satunya diukur dari seberapa besar sih investasi itu bisa dikelola, bisa masuk ke daerah dimaksud. Nah terus terang saja, ketika industri masuk, itu multiplier efeknya luar biasa, ya. Kepada tingkat pengangguran mungkin akan sangat berkurang. Kemudian juga perekonomian di sekitar industri ini akan meningkat. Jauh-jauhnya lagi, PDRB Kabupaten Sumedang akan meningkat, yang notabene ini akan memberikan kontribusi secara positif bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Nah, sehingga saking pentingnya ini, ya, saking pentingnya kita mengatur regulasi itu, ya kita terus terang saja lah. Ini mungkin agak terlambat nih. Udah berapa bulan raperda ini belum kita sahkan, Pak Kadis. Kita ingin hati-hati, ya, kita ingin lebih dalam, lebih cermat mengkaji ini, karena boleh sedikit gambarkan ya sama saya, kira-kira apa saja ini yang akan diatur di sini. Gitu. Sebentar dulu, itu masih banyak. Nah, lalu bernafsu nih ingin segera menyelesaikan ini kan. Kita akan tanya nih Pak ruang lingkupnya apa saja. Kita akan tanya dulu nih ke Ketua Kadin, karena ini kalau dunia industri ini tidak terlepas dari pengusaha. Nah ini dari kacamata atau sudut pandang pengusaha, bagaimana nih Pak menyikapi sekarang pemerintah daerah, eksekutif dan legislatif bekerja sama gitu untuk menggodok RPIK ini dari sudut pandang sebagai pengusaha nih, seperti apa tanggapannya dengan adanya Raperda pembangunan industri ini? Terima kasih Teh Pipit pada kesempatan kali ini, juga kepada Pak Kadis dan Kang Haji Atang atas waktunya. Pada prinsipnya pengusaha itu kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis dan Pak Atang, yaitu adanya kepastian. Karena investasi selama ini tidak pasti ya Pak? Bukan tidak pasti dari sisi banyak hal. Banyak hal, betul. Ada hal pokok misalnya tentang kepastian rantai pasok bahan baku. Itu. Rantai pasok bahan baku juga harus ada kepastian dari peruntukan lahan itu. Walaupun sudah ada di RT/RW dan RDTR, tapi kepastian bahwa usaha apa yang bisa masuk ke wilayah itu dengan jelas. Nah ini juga lebih penting bagi para investor.
Sehingga dunia industri yang ada di Kadin, kita juga sudah dialog dengan Ketua Apindo, dengan Ketua Teknik Mesin Pemintalan. Mereka sangat menyambut baik. Tinggal ada beberapa variabel yang nanti kita bisa diskusikan yang harus memang di-upgrade juga sebagai variabel ikutan setelah perda ini muncul. Iya, jadi intinya memang menyambut baik ya Sangat dengan adanya menyambut Raperda baik. karena mendukung dunia industri. Di antaranya nih ada beberapa poin, intinya kepastian tadi Pak Atang ya. Jadi butuh kepastian. Kalau yang abu-abu mungkin meragukan, tidak ada kepastian itu tidak meyakinkan begitu ya. Nah, makanya harus dibuat payung hukumnya yang jelas supaya ada kepastian sehingga tadi berkaitan erat dengan kemudahan investasi untuk masuk ke Kabupaten Sumedang. Tentunya PDRB juga tadi ya, ujung-ujungnya ke situ untuk meningkatkan perekonomian. Nah, sesaat lagi pemirsa SMTV untuk Anda juga nanti yang mau bergabung, mau bertanya nih boleh bisa menghubungi nomor live interaktif di 0811 247 378. Nah, sesaat lagi ya, jangan kemana-mana, masih di SMTV HS Pisan. SMTV kembali lagi masih di Balai Sawala SMTV HS Pisan, tentunya masih talk show kita dengan Diskop UMKM PP dan masih juga hadir nih sudah di sini bersama dengan kita ada Pak Atang dari DPRD dan juga Ketua Kadin ada Pak Haji Thomas. Nah, kita masih membahas mengenai Raperda RPIK atau Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang untuk tahun 2023-2043. Nah, ini sedikit spill di samping saya nih, Pak Atang sudah bawa sebundel nih, catatannya tebal sekali. Nah, kita akan tanya nih, Pak, apa saja nih ruang lingkup yang ada di Raperda RPIK ini? Di dalamnya tuh ada apa aja gitu, Pak? Oke, baik, terima kasih Teh Pipit ya. Justru ini kalau kita lihat dokumen sih sebenarnya kalau batang tubuhnya ini hanya 11 pasal nih. 11 yang pasal. disampaikan Pak Kadis itu ya. Tapi yang tebal itu justru lampirannya. Karena di lampiran inilah kita ingin memberikan kejelasan sampai sedetil mungkin berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan industri ya. Di Raperda ini kira-kira nanti yang akan kita atur ya, apa saja sih sebenarnya yang menjadi ikon industri Sumedang yang ada hari ini, yang sudah nampak hari ini, baik itu industri besar, sedang, menengah, sampai ke UMKM. Yeah. Ya, kita ingin agar industri-industri yang sudah tumbuh hari ini kita tetap pelihara dan kita kembangkan. Ya, kita kembangkan. Contoh saya umpamakan misalnya, di Cilembu itu sudah identik dengan ubinya. Yeah. Kemudian misalnya di Congeyang identik dengan opak dan empingnya misalnya. Nah, itu kan sudah eksis ya hari ini. Nah, kita harapkan Congeyang dan Cilembu ini tetap dengan identitasnya itu gitu ya. Tetap dengan identitasnya. Nah, adapun nanti daerah lain punya kekhasan, kita dorong juga. Kita dorong juga ya. Nah, sehingga tadi ini saling berkaitan dengan perda tentang yang sudah kita tetapkan, perda yang sudah kita tetapkan, pemberian insentif dan kemudahan investasi ya. Ini juga sebagai salah satu magnet bagi investor untuk masuk Sumedang. Oh, kalau bahasa Sundanya, masuk ke Sumedang karena ada ini dari mulai perizinan sampai ke pemberian modal kita siapkan. Yeah. Walaupun modal yang kita siapkan hari ini baru mungkin cukup untuk usaha kecil lah. Ya, kesiapan modal yang kita siapkan di perbankan milik pemerintah daerah ini relatif masih kecil. Nah, yang di RPIK itu tadi ya, kita ingin memelihara industri yang sudah tumbuh hari ini. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan kepastian. Contoh saja begini misalnya konkretnya. Ada calon investor misalnya dia dalam bidang otomotif misalnya. Ketika ingin masuk ke Sumedang, kedah kapalih mana misalnya masuknya daerah mana gitu. Ya, diatur di situ ya. Iya, kita akan atur di sini. Kita akan atur di sini. Walaupun di RT RW ya secara pengaturan tata ruang wilayah Kabupaten Sumedang ini juga sudah ada ya, sudah ada. Misalnya Butong ya, Buah 2 Ujung Jaya Tomo itu kita plot di RT RW itu sebagai daerah industri. Daerah ya, industri. Daerah industri.
Nah, mungkin bisa ke sebelah sana kita arahkan. Nah, termasuk juga mungkin industri-industri yang lainnya ingin kita kembangkan. Nah, kemudian selanjutnya yang menarik nih pada saat diskusi, di antaranya di Raperda ini juga kita harus mempertimbangkan unsur kewilayahan dan potensi wilayah. Ini Kang Haji nih. Ini Kang Haji nih, ini sebagai bahan saja. Silakan nanti kita tawarkan nih kepada dunia usaha untuk bisa masuk ke Sumedang. Contoh, di wilayah Jati Gede misalnya, ada apa sih potensi yang bisa kita kembangkan di situ? Nah, kita kembangkan di situ. Sehingga ketika industri kita mulai, ya dari mulai tanah, lokasi untuk industrinya sampai ketersediaan bahan bakunya, ya diusahakan tidak ngambil dari luar gitu ya, sehingga ada kemandirian industri di daerah yang bersangkutan. Banyak hal sebenarnya Teh Pipit ya yang terkandung di dalam Raperda ini, tetapi ada sebuah kendala yang memang menjadi pertimbangan kita selama proses pembahasan, yaitu berkaitan dengan pertama, kita yakin bahwa RPIK ini harus seiring sejalan dengan beberapa dokumen perencanaan yang sudah kita miliki. Yang pertama dengan RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang akan berakhir tahun 2025. Kemudian RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan sebedang simpatinya, justru berakhir tahun 2023. Kemudian RT/RW kita juga ini sudah waktunya menurut peraturan perundang-undangan tahun 2023 paling telat 2024 itu dilakukan review. Plus kalau memang nanti disetujui oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR, ini harus dilakukan revisi terhadap kandungan muatan dari RT/RW kita. Mungkin saja ada perkembangan-perkembangan yang sudah tidak sesuai. Jadi sangat beralasan barangkali Pak Kadis, mohon maaf atas nama DPRD mungkin saya menyampaikan bahwa sanes ngahaja dilambat-lambat gitu ya pembahasan memang ini. Memang isinya kompleks gitu, iya, detail jadi, ya. Dan sangat penting ya. Nah, jadi kita tidak ingin antara RPIK dengan nanti rencana-rencana dokumen yang lainnya ini penyambung. Oke, siap. Jadi ingin Paham, seiring sejalan sehingga semuanya saling menguatkan. Saling menguatkan. Saling Oke. menguatkan. Ke Pak Itu Kadis kita barangkali, terlebih Pak. dahulu. Pak Kadis, kalau tadi menyambut yang disampaikan oleh Pak Atang, memang Sumedang itu punya daya tarik begitu ya. Bagaimana nanti berkaitan dengan Perda kemudahan investasi, kemudian juga pemberian insentif. Tadi kalau berbicara Sumedang tidak hanya hui dan tahu saja Betul. begitu ya. Betul. Ada daya tarik. Seberapa besar potensi ini Pak Kadis menurut pemantauan dari Pak Kadis untuk industri di Kabupaten Sumedang yang paling potensial ini di industri apa? Ya, tentunya saya sepakat dengan Pak Atang ya, bagaimana Sumedang ini kan termasuk wilayah sebagai penyangga. Yang keduanya mungkin ke depan ada rebana kan di wilayah rebana seperti itu. Nah ini tentunya tadi betul apa yang disampaikan Pak Atang, kita sepakat bahwa nanti dengan ini ada baik kemudahan investasi, orang akan membawa, ini mau investasi kemana ya tadi disampaikan, mau ke industri yang besar, udah disiapkan nanti di Butom tadi, bukan di Citom ya, tapi di BKD-nya. Iya. Ada ininya, ada Butom Tadi ya, apalagi tadi disampaikan betul kita ada nanti rencana ada 3 bendungan ya. Nah ini juga ini kan potensi seperti apa nanti, oh ini Jati Gede mungkin ikan, ada pengolahan ikan seperti apa. Kalau kecil ya cukup di wilayah itu, kalau besar nanti kita arahkan di Butom yang memang kawasan industri. Jadi betul sekali ini sangat penting dan tentunya tadi sangat berkaitan, ada investor datang dan sudah ada Perda kemudahan investasi. Jangan sampai apa tadi susah, oh ini disiapkan ternyata kemudian investasi diperlambat seperti itu. Ini saling berkaitan dan tentunya ini hal yang luar biasa. Tentunya capaian baik eksekutif dengan legislatif ini kan terus sinergis ya. Sehingga harapannya tadi betul sangat hati-hati sekali karena sebetulnya kita dari tahun kemarin itu loh kita pengen ini tapi karena pikiran tadi bahwa ini sangat penting dan krusial dan perlu kehati-hatian. Ada tadi sinergitas dari RT/RW, dari kemudian RBCP tadi ya semuanya. Ya, Mudah-mudahan ke depan ini tentunya betul-betul bahwa Perda RPK ini nanti ke depannya kan tadi 20 tahun ya. Jadi berpikirnya beliau-beliau ini udah panjang. Iya, udah panjang sehingga harapannya anak incu kita ya nanti ke depan ini betul-betul bahwa mudah-mudahan menarik Sumedang ini tidak hanya yang
apa namanya ubi cilembu tadi sama dengan tahu aja, tapi nanti mungkin bisa lebih ke investor-investor lain yang mungkin otomotif dan sebagainya. Iya, ke Pak Jitom nih, karena tadi Bu Tom terus yang dibahas ya. Pak Jitom. Om ini dari sebagai Kadin nih Pak, seberapa besar nih peluang dan juga keberpihakan menurut dari Raperda RPIK ini, keberpihakannya seberapa besar terhadap pengusaha? Apalagi kan pengusaha itu mungkin ada beberapa kendala, tantangan lah bisa dibilang tantangan kaitan dengan izin sebagainya. Nah, apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh pengusaha yang harus memang tertuang ada di RPIK ini? Ya. Terima kasih Tepit. Jadi pada prinsipnya kan tadi sudah disampaikan Pak Kadis juga sama Pak Atang. RPIK itu sama kan, tiap kabupaten begitu-begitu aja. Jadi apa yang membedakannya? Nah, yang membedakannya itu disebut konten potensialnya apa? Potensial dasar di sebuah industri itu adalah tanah, air. Terus tadi juga adanya kesiapan energi. Ini kan potensialnya di posisi ini sebenarnya. Terus tadi ditambah sumber daya rantai pasoknya bahan baku. Nah, ini harus termaktub dong di situ. Harus ada tercantum. Harus ada di situ. Karena ini yang membedakan antara kita dengan Majalengka, yang membedakan Sumedang dengan Purwakarta. Itu adalah konten potensialnya apa? Karena itu yang sebetulnya kita jual. Kalau Sumedang apa nih Pak yang potensialnya dilihat? Yang potensialnya kan dari sisi kita itu pembangunan yang sudah berjalan tadi sudah disampaikan 3 bendungan. Energi berarti kan? Energi kita paling sangat lebih dari Kabupaten punya Tetangga. peluang lebih besar. Lebih tinggi. Betul. Penggunaannya tinggal bagaimana penyalurannya, distribusinya. Kedua, tadi kita juga dengan Kabupaten Tetangga itu sumber daya. Tinggal pilihannya sumber daya manusianya lebih terukur untuk capaian industri tentunya. Maka kita di Kadin mengeluarkan vokasi namanya. Keahlian ya? Keahlian, Betul. vokasi dengan LSP ya, Lembaga Sertifikasi Profesi dan Vokasi. Ini kita sampaikan untuk tadi menghadapi industrialisasi yang akan dicapai oleh RPIK itu. Ketiga, potensial apa lagi? Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak lihat. Apa? Adanya tadi kata Pak Atang bersambungan dengan perda sebelumnya, kemudahannya. Kemudahan ini variabelnya pasti berbeda dengan kabupaten lain. Nah, ini sebetulnya yang lebih diutamakan sebagai daya tawar kepada investor. Kepada investor. Kemudahan apa yang akan disajikan oleh pemerintahan kabupaten dalam hal ini kepala dinas perizinan juga. Apa yang akan ditawarkan ini tentu sebagai etalasinya yang sangat berbeda antara kabupaten satu dengan kabupaten lain. Oke, nah ini berbagai kemudahan ternyata Pak Atang yang diinginkan oleh pengusaha tadi, kepastian yang pertama, kemudian juga tadi kemudahan. Betul. Nah, ini kaitan dengan penetapan izin. Nah, ketika tadi disampaikan untuk kawasan Butom itu, berarti kan nanti terpusat begitu ya di situ. Nah, apakah di situ juga sudah diatur Pak Atang kaitan dengan penetapan izin lokasi, kemudian juga untuk industri ini kan tidak bisa terlepas dari AMDAL dan sebagainya. Nah, ini kan ada beberapa poin penting yang memang harus ada kemudahan tadi yang dibilang Pak Jitom untuk investasi agar juga lebih berkesinambungan, kemudian juga perkembangan industri lebih bagus lagi. Untuk masalahnya sebetulnya nih, perkembangan industri di Kabupaten Sumedang yang dilihat oleh DPRD, ada masalahnya apa, ada permasalahan apa begitu. Tapi jangan dulu dibahas ya, sesaat lagi setelah jeda. Masih di SMTV HS Pisan. Soalnya nanti. Betul tampaknya. Ya, ngajeda nanti di mana itu ya? Ngajeda nanti di mana itu? Tino masalah. Anda masih setia bersama dengan kami di sini, tentunya masih di talk show Balai Sawala bersama Diskop UMKM PP, ada Pak Hari, kemudian juga Pak Atang masih di sini ya dari DPRD Kabupaten Sumedang, dan tentunya masih bersama dengan Ketua Kadin Sumedang Pak Haji Thomas. Kita masih membahas mengenai rancangan pembangunan industri di Kabupaten Sumedang seperti apa. Nah, tadi sesaat sebelum jeda nih pemirsa, ditanyakan nih ke Pak Atang seberapa besar atau tantangan atau permasalahan untuk
untuk pengembangan kawasan industri di Kabupaten Sumedang nih. Masalahnya apa saja sebetulnya Pak Atang yang ada di industri di Kabupaten Sumedang? Kenapa kalau dinilai dengan kabupaten lain, kenapa sulit berkembang gitu? Jangan dulu maju. Oke, baik, terima kasih. Ini juga sebenarnya yang selalu kami baca, ya selalu kami pelajari, ya. 2018 atau 2018 kalau tidak salah, kita sudah berkeyakinan kuat, gitu ya, bahwa manakala proyek-proyek nasional yang ada di Sumedang ini sudah mendekati akhir, ya. Baik itu Jati Gede, kemudian pembangunan jalan tol, ya walaupun jalan tol sampai hari ini mungkin masih ada sedikit kendala. Kemudian kita menetapkan sebuah kawasan yang menurut kita itu sangat-sangat strategis, ya. Dari akses kemudahan transportasi kan kita sudah hitung. Butom itu, buah dua ujung Jaya Tomo itu, kita sudah dihitung, ya. Akses ke bandara, akses ke tol, akses ke pelabuhan itu relatif sangat mudah, gitu. Tapi kenapa sampai hari ini, ya, sepertinya investasi di ke Sumedang itu relatif dalam tanda kutip seret gitu, ya. Enggan, seret. gitu ya. Nah, enggan. Gitu. Nah, mungkin dari sisi regulasi ada yang kurang mungkin, ya. Tapi menurut hemat saya dan Pak Kadis, ya, perasaan regulasi kita selalu taat, ya, selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, ya Pak Kadis. Khususnya berkaitan dengan masalah perindustrian. Hanya saja yang secara kasat mata bisa kita lihat hari ini, kenapa investasi ini sedikit tersendat masuk ke Sumedang, Teh Pipit dan para pemirsa yang saya hormati, kendalanya adalah ternyata karena memang UMK Sumedang yang terlalu tinggi, Teh. Oh iya. Ini salah satu kendala yang kelihatannya sepele padahalnya luar biasa ini. Ya, itu kalau pertimbangan pengusaha mah beda Rp1.000 pun Betul. akan Bisa menjadi dicontohkan UMK Sumedang dengan Majalengka yang hanya berbatasan selokan. Nah, apalagi Butom kan itu dekat banget. Persis berbatasan dengan Majalengka, hanya dipisahkan oleh selokan kecil. Iya. Kita jaraknya itu hampir 1 juta lebih, Teh. Iya, betul. Antara Majalengka dengan Sumedang. Kalau 1.000 karyawan udah Kalau 1.000 1 M. karyawan udah berapa sebulan selisihnya? Nah, Selisih pasti, upah. selisih upahnya. Pasti di sisi inilah. Makanya saya juga selalu ya ngurut dada lah. Ketika masuk ke wilayah Majalengka yang persis berbatasan, misalnya ke daerah Sumber, Jatiwangi, di situ jujur gitu, Sudah ya, banyak pabrik. industri yang saya berpikir kenapa ke Sumedang? Oh ternyata. Nah, makanya mudah-mudahan kemarin ada terobosan dari teman-teman, terutama Pak Bupati dengan gencarnya, Pak Sekda juga ngegedor ke atas, ya. Kita mengusulkan sebuah kawasan di Sumedang ini, khususnya daerah utara ini, untuk masuk ke dalam kawasan rebana. Kawasan rebana. Kawasan rebana. Mudah-mudahan di kawasan rebana ini nanti, Pak Kadis, ya, Pak Haji, kita ingin memperlakukan sebuah sistem pengupahan yang relatif lebih fleksibel, Pak. Kalau dulu saya ingat, Sumedang itu ada 2 kategori upah. Betul. UMK Barat dan UMK Timur. Nah, Barat oke lah, karena itu lebih mengadopsi mungkin ke wilayah Bandung. Ya, wajar. Kalau ke sebelah timurnya itu relatif lebih rendah. Kalau sekarang UMK-nya satu harga, ini celakanya. Nah, sehingga kita ya ketemuan butut maung lah seolah-olah hari ini. Gitu. Ya bayangkan dengan tetangga saja beda 1 juta per orang per bulan. Kalau sekian ribu karyawannya kan bisa dihitung sendiri, Teh. Ini salah satu kendala yang sangat-sangat prinsip sehingga Sumedang memang sedikit kedodoran lah tentang masuknya investasi. Nah, kemudian saya nyambung apa yang disampaikan Pak Haji Thomas, boleh? Boleh. Nah, kaitan dengan kepastian itu, Pak Haji, sebenarnya sudah pernah kita diskusikan. Ya, kaitan dengan bagaimana nanti insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah baik pada pengusaha yang sudah eksis maupun yang pengusaha baru yang akan masuk, kita akan permudah dari mulai perizinan, Teh. Di Perda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi kan sudah kita masukkan itu semua, Teh. Dari mulai perizinan, kemudian dari kesiapan sumber daya manusianya, kemudian dari sisi daya dukung lingkungan misalnya,
akses jalan ke tempat industri mana yang bisa dikerjakan atau menjadi kewenangan dari pemerintah daerah, sehingga tidak lagi menjadi beban pengusaha, atau bagaimana nanti bisa dibicarakan. Termasuk juga tadi yang saya katakan ya, untuk industri-industri yang relatif kecil ini nanti dari sisi permodalan bisa kita intervensi di sini ya. Makanya kemarin juga saya sempat ngobrol dengan Direktur Bank Sumedang. Kira-kira bagaimana nih Bu Direktur berkaitan dengan Perda ini agar bisa efektif? Apakah perlu nggak nanti pemerintah daerah menambah penyertaan modal di Bank Sumedang yang bisa nanti diberikan dalam bentuk kredit yang seringan mungkin kepada pengusaha? Yang pasti saya jamin Bank Sumedang tidak akan rugi. Tapi ketika disandingkan dengan bank-bank konvensional lainnya misalnya ya, itu tetap masih di bawah mereka gitu, sehingga pengusaha juga merasa sedikit tertolong. Sebenarnya itu kemudahan itu sudah kita tuangkan sampai dengan adanya kepastian masalah sumber bahan baku dan sebagainya. Termasuk juga kita ingin membantu dari sisi promosi. Promosi perindustrian kita bantu dengan event-event yang biasanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Oke, boleh Pak Kadin nih langsung menanggapi apa yang disampaikan. Apakah sudah terjawab nih beberapa keinginan yang disampaikan oleh pengusaha kaitan kalau kemarin mohon maaf kemudian Pak Bupati sempat ke luar negeri ya, ke Cina, itu ada studi banding apa nih Pak yang diperoleh dari sana, boleh diceritakan nih? Terima kasih. Memang pada prinsipnya kita pergi ke sana itu menginginkan 3 hal pokok. 3 hal pokok, betul. Pertamanya adanya kepastian siapa potensial investor yang akan datang. Sehingga Pak Bupati mengatur dengan Konsulat Jenderal Shanghai, Pak Denny Wahyudi, itu agar dipertemukan dengan beberapa investor yang memang berminat ke Sumedang. Dari situ sudah muncul yang paling ketara itu setidak-tidaknya ada 5. Sudah ada Pak? Sudah ada JX Power yang terkait dengan baterai untuk motor, baterai listrik untuk sepeda. Jadi sepeda listrik dan motor listrik. Betul. Kedua, Aimwood yang berkaitan kalau produk Swedia itu Aimwood ini semacam IKEA. Furnitur ya. Furnitur yang memang standarisasinya internasional. Termasuk mereka juga komplain karena dibandit ke Amerika sehingga mau buat pabrik di Indonesia. Jadi Indonesia yang sekarang impor ke Eropanya. Peluang ya. Dan Amerika. Yang ketiga itu dari sisi produk truk heavy duty, truk besar. Mereka kena bandit juga masuk ke Eropa dan Amerika. Jadi ini harus ditangkap peluangnya oleh kita. Peluangnya. Malah setelah kita pulang, tanggal 12-nya mereka berkunjung ke sini. Mr. Sofi dengan Mr. Wulang datang ke Buah 2. Mengecek lokasi, memastikan lokasi, dan menanyakan potensi yang memang bisa diberikan kemudahan-kemudahan apa. Oh iya, jadi ini memang harus secepatnya ya. Sangat. Pak Kadis enak. Oke, sangat. Terima kasih. Sudah ada deadline. Gimana Pak Kadis mau menambahkan? Ya, tadi ada kendala juga kan, kita seolah-olah ini kita berpikir sasaran ya. Kalau sasaran kan kita investasi datang, nanti ada penyerapan. Tapi kita harus mempersiapkan juga sistemnya nih. Ya, artinya wadahnya sistem. Di sini kan wadahnya kan udah siap pada kemudian investasi, terus juga mengubah mindset masyarakat. Dan tadi disampaikan salah satu kendala adalah kaitan UMK. Tapi kita juga jangan sampai masyarakat juga harus diedukasi. Jangan sampai tanah yang memang sudah disiapkan karena suatu saat ini terus apabila investor naik terus seperti itu, sehingga kan ini juga kaitan diatur, ya. Sehingga investor datang, datang, saya ingin di sana, oh ya siap, ini loh, mungkin nanti perizinan ya, Pak saya mau bangun ini, oh ya silakan di sebelah sana Pak, ini Pak saya mau bangun hotel, silakan Pak di sebelah sini, sehingga mereka mudah, tidak harus kelusuk nyari kayak seperti sendiri gitu. Oh Pak, ini ada potensi misalkan di Conggeang nih, air panas kan, nah di sebelah sana kita ada Kuningan, di sebelah
sana ada Subang dengan di sebelah sini ada Garut. Nah, Sumedang itu kan potensi masih belum. Nanti mungkin bisa dilihat, nah jangan sampai mau investor udah datang sana, tanahnya seperti apa, kesulitannya seperti apa, sehingga kalau mau yang bisa dibebaskan si A, si B udah siap dengan sekian, sehingga memudahkan investor tadi, kemudian tidak hanya dari pemerintah kemudahan itu, tapi masyarakat juga mudah memberikan, jangan sampai mau beli naik lagi sehingga siap. ada Jadi, seperti itu. Matang mungkin. itu sudah tergambar Ya, ya yang sudah tergambar, diinginkan Pak Oke, Ketua boleh Kadin, Pak saya Kadin. start dulu. Boleh. Boleh, nih, saya Gitu. mumpung belum lupa. Iya. Jadi apresiasi nih Pak Bupati ya, walaupun kadang-kadang kalau Dewan itu kan atel. Ya. Tiba-tiba Pak Bupati ada di Shanghai. Wah, Naon Illinois. Ternyata alhamdulillah dengan ada hasilnya nih yang dibawa ya. dengan Pak Ketua Kadin ke sananya. Iya. Dia menjelaskan apa saja kira-kira yang potensial ini bisa masuk ke Sumedang. Ya. Iya. Dan di Raperda ini sebenarnya wadahnya sudah kita siapkan. Sudah siap. Nih, saya bacakan. Siap. Bisi majarkeun ngabohong. Itu masuk ke dalam program kita pengembangan industri unggulan. Oke, ditahan dulu Matang. Aduh, Loba nahan aku, aduh. ini untuk- tanggung ini untuk pengembangan saking pod- Biar bersemangat. penasaran, biar penasaran. Nah, ya ini kan? untuk Anda pemirsa SMTV Siap, seperti siap, apa ya? siap. Karena ini juga menjawab rasa penasaran kita sebagai warga masyarakat Sumedang. Tentunya apa sih dampak positifnya dengan adanya Raperda tentang industri ini? Keuntungannya apa untuk warga masyarakat Sumedang? Apalagi tadi akan adanya pemusatan industri di satu kawasan. Ini tentunya akan menciptakan pola konsumsi antar daerah yang berbeda juga. Betul. Nah, seperti apa? Tadi sudah di-spill sedikit ya. Jangan kemana-mana. Sesaat lagi setelah jeda. Masih di Balai Sawala SMTV HS Pisan. Kembali lagi masih di Balai Sawala SMTV. Tentunya kita masih membahas mengenai bagaimana merancang kebijakan dan juga regulasi mengenai RPIK, Rencana Pembangunan Industri di Kabupaten Sumedang untuk jangka 20 tahun ke depan. Nah, tadi memang sudah dijelaskan ya secara detail oleh Pak Atang, kemudian juga apa yang diinginkan oleh Ketua Kadin, mewakili pengusaha, kemudian juga dari pemerintah Pak Kadis juga tadi sudah menyampaikan. Ini ke Pak Atang nih, Pak Atang DPRD kan dari segi fungsi pengawasan ya tidak bisa terlepas begitu. Kalau ini dari segi fungsi legislasi memang sedang menggodok ini, kemudian nanti untuk pengawasan nih seperti apa, kaitan dengan tadi ada beberapa poin permasalahan juga kaitan dengan upah yang memang sedikit jomplang, dan kalau dari kacamata pengusaha ya beda satu rupiah pun akan sangat berpengaruh, dan ini Jadi juga beban gitu ya. akan jadi beban. Nah, seperti apa nih kaitan dengan nanti untuk pengawasannya? Boleh sedikit dulu ya, biar Boleh. tidak penasaran supaya tidak jadi sakwa sangka ketika, Yang tadi ya, sesaat ketika sebelumnya. oleh Pak Bupati pulang dari Shanghai. Gitu ya. Nah, kita kan sekarang sudah menetapkan sebuah kawasan lagi nih Teh, Ya, yang namanya Sumedang Industrial Police Sumedang Industrial di Police. sekitar Genere ya, Pak. Ini kita sudah akan kerjasamakan dengan pihak ketiganya itu apa itu pihak ketiga? Gendereh itu buah dua. Buah dua. Dua, Ya. ya. Dengan menggandeng pihak ketiga, nanti Sumedang juga kebagian punya akses di sana untuk sebagai bagian yang akan kita tawarkan. Nah, kelihatannya Pak Bupati itu ingin mendahulukan wilayah itu yang sudah ditetapkan di kawasan Sumedang Industrial Police. Ya. Ya. Dan ternyata memang ini semangatnya sama dengan yang hari ini sedang digiatkan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi, ya, dengan ingin merubah bahan bakar dari fosil ke non fosil. Nah, sehingga industri kendaraan listrik, dan Listrik, sebagainya sudah ini mulai menjamur. sudah mulai kan kita sampai ke daerah. Nah, mudah-mudahan saja ya, tadinya saya sudah berburuk sangka, tetapi setelah ada penjelasan dari Pak Haji Tom, ternyata ada oleh-oleh juga nih. Ya, alhamdulillah jalan-jalan ke sana, Pak Bupati thank you nih, ada hasil yang bisa kita mudah-mudahan Mudah-mudahan, dalam ya. Berdampak waktu yang positif ya. sesingkat-singkatnya. Jadi tidak hanya cuma rencana dan keinginan saja, ya, tapi betul-betul ada realisasinya. Walaupun, nah kembali lagi ke masalah fundamental, yaitu berkaitan dengan UMK yang akan menjadi kendala. Terus terang saja Teh, harapan kita mungkin hanya mudah-mudahan bisa dikabulkan Sumedang masuk di kawasan Rebana, kemudian ada perlakuan khusus
berkaitan dengan penentuan UMK. Paling tidak dikecualikan ya dari undang-undang yang sudah ditetapkan. Misalnya diaturlah dengan Perpres, dengan Permen khusus untuk kawasan rebana ini dengan UMK yang lebih rendah lagi. Nah, sehingga ini menjadi daya tarik. Jangan sampai piranti hukum sudah kita siapkan, insentif, kemudahan investasi, kemudian ada lagi perda tentang rencana pembangunan industri yang memberikan kejelasan dan kepastian bagi industri masuk ke Sumedang. Ternyata ini seolah-olah tidak berguna, tidak berhasil, tidak bermanfaat. Ketika yang menjadi ganjalan satu hal itu yang tidak bisa diselesaikan. Oke, boleh langsung ditanggapi Pak Ketua Kadin nih, dari sisi pengusaha nih seperti apa untuk mungkin solusi kemudahan? Ya, memang UMR ini salah satu menjadi fundamental dari sisi investasi. Bahwa kemudian kita mendorong terus baik kepada eksekutif maupun ke legislatif agar adanya zonasi tadi sudah disampaikan, dan dengan bahasa orang investasi itu aglomerasinya. Aglomerasi. Karena aglomerasi itu tidak hanya sebatas upah, termasuk juga variabel yang ada di dalamnya. Jadi mendapat perlakuan khusus. Perlakuan khusus di kawasan tersebut. Malah lebih jauh kita menginginkan menjadi kawasan berikat. Di mana PPN-nya juga hilang. Tapi produk semua dari situ memang untuk pasar ke negeri ekspor, ke negara tujuan. Itu lebih memungkinkan untuk dilakukannya, tadi kata Pak Atang, adanya aglomerasi yang bisa diterima menurut Perpres 87 tentang percepatan kawasan rebana. Ini juga sebagai acuan turunannya bisa dilakukan adanya UMR yang lebih kapabel menurut versi kami tentunya, kompetitif jadi lebih memberikan kemudahan lah kepada para pengusaha, investor terutama, lebih fleksibel gitu. Terus tadi ada solusinya ya untuk aglomerasi, jadi perlakuan khusus. Ada penelpon masuk? Ya, untuk Anda pemirsa SMTV di 0811247378, silakan yang mau bergabung atau mau bertanya sesuatu boleh nih. Pak Kadis nih, boleh Pak Kadis. Tadi untuk kawasan pemusatan industri nih di satu daerah itu kan nanti menciptakan pola konsumsi yang berbeda ya antar daerah. Tentunya berdampak juga untuk nanti apabila banyak yang pabrik di situ, tentunya menyerap tenaga kerja, kemudian juga kalau banyak tenaga kerja kos-kosan pasti itu kan menjamur. Bagaimana nih tanggapannya dari Pak Kadis untuk regulasi dari pemerintah, terutama untuk kawasan zonasi tadi, Pak? Ya, tentunya dengan RPK ini sesuai dengan tujuan kita, bagaimana nanti salah satunya adalah pemerataan pembangunan industri kecil dan menengah untuk memperkuat ketahanan nasional dan juga salah satunya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini tentunya bagaimana sekarang angka kemiskinan kita ya di dua digit ya, masih 10,14%. Nah, ini tentunya harapannya ke depan tidak hanya kita terlalu mengandalkan industri besar yang akan datang, tetapi kita merubah mindset masyarakat kita juga, tidak hanya besar tapi yang kecil-kecil ya, UMKM segala macam seperti itu. Kita beranggapan saja ada 50.000 UMKM, apabila menyerap tenaga kerja 5 orang saja itu udah 250.000 orang. Kalau jumlah penduduk Sumedang 1,2 juta, itu artinya 1/6 itu sudah ada di di UMKM. Belum lagi nanti kalau yang besar, berarti hampir setengahnya, belum lagi yang kaitan turunan-turunan daripada itu, yang banyak yang mungkin ada juga reseller dan sebagainya. Ini UMKM yang kecil juga kita wadahi, tidak hanya yang besar. Jadi ada keuntungan skala ekonomis. Iya, skala ekonominya yang tidak hanya yang besar kita menunggu, tapi juga harapannya mengubah mindset bahwa termasuk kita juga kita sampaikan bahwa kita akan ada perdagang juga, ada aplikasi Sindang, di mana di situ bisa melihat 7 pasar ya, di mana saat ini pemasok atau ada telepon masuk Pak? Oh, ada telepon masuk. Ya. Boleh silakan. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Halo. Dengan Bapak Hendro. Pak Hendro, di mana Pak Hendro? Di Tomo. Pak Hendro di Tomo, boleh. Pak Hendro,
Ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan, boleh Pak? Sedikit nih ada yang menyimak dari menyimak pokoknya kalau ngelihat UMKM dan industri ini harus ada pengertian dulu daerah Buton itu untuk industri atau untuk UMKM. Daerah Butom. Ini ya daerah Buton itu ya. Yang kedua, bagaimana dukungan masyarakat di wilayah tersebut. Nah, seharusnya pemerintah secara gencar mensosialisasikan bahwa kawasan itu untuk kawasan industri. Ya minimal iklan lah yang lebih ini di media ataupun apa, sehingga itu masyarakat. Yang ketiga mungkin tadi ini harus gencar membawa inspektornya yang lebih bonafit, yang lebih benar-benar membawa uang yang banyak untuk melakukan investasinya di Kabupaten Sumedang. Iya. Dan kemudahan-kemudahan ya untuk mengawal kemudahan-kemudahan investor itu. Oke, siap. Mungkin segitu, Ibu Pipit. Ya, Makasih. mangga Pak Hendro di Tomo. Ini karena mungkin nanti beliau yang akan terdampak ya di Tomo. Yang disampaikan. Boleh siapa nih yang mau menanggapi nih pertanyaan Pak Hendro? Pak, silakan. Terima kasih Pak Hendro. Ini sebuah respon yang luar biasa ya. Terus terang saja, kami dari DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah pada saat menentukan sebuah lokasi atau sebuah kawasan menjadi pusat baik industri, pendidikan ataupun yang lainnya, tentu dengan perhitungan-perhitungan. Ya. Khusus untuk Butom, ya, ini adalah kita canangkan untuk industri yang menengah ke atas nih Pak. Ya, jadi bukan UMKM tadi ya? Bukan UMKM. Ya, walaupun tentu saja ketika perusahaan besar di situ ada, ya, UMKM juga ikut berkembang. UMKM bahkan industri kecil yang menopang atau yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan industri besar itu akan tumbuh dengan sendirinya. Ikut supply juga ya? Ikut ini juga. Betul. Ya. Nah sehingga saya kembali tegaskan rencana atau skenario awal memang kita sepakati bahwa di Butom ini adalah untuk industri menengah ke atas. Ya. Nah kemudian tadi ya dampak-dampak yang lainnya pasti akan ada dampak ikutan dari adanya industri di daerah dimaksud. Nah, kemudian berkaitan dengan sosialisasi mungkin ya, sebenarnya ini sudah menjadi kewenangan dari pemerintah daerah nih. Mungkin Pak Kadis yang bisa menjelaskan bagaimana agar masyarakat Tomo itu ngeh bahwa daerah atau kawasannya itu akan diploting menjadi daerah industri. Nah itu harus ada mungkin, sosialisasinya nanti dari Pak Kadis. Pak Kadis itu Teh Pipit ya. Enggak direspon Ya. Pak Kadis. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa ke depan tadi harus diedukasi masyarakatnya. Nah ini tentunya betul sekali, terima kasih luar biasa nih Pak Hendro ya di Tomo. Nanti mudah-mudahan kita eksekutif akan lebih gencar untuk sosialisasi, apalagi kaitan dengan RPK, sehingga tadi juga disampaikan mana yang besar atau industri yang besar atau yang kecil UMKM. Di situ beriringan Pak. Nanti kalau tenaga serapan di bawah 9 itu ya masih bisa berdekatan di, kan tidak hanya di masih banyak desa-desa ya. Ya, jadi itu mungkin masih yang bisa menjadi kekhawatiran yang khawatiran Pak Hendro kalau ini kan Pak, kalau misalkan untuk kawasan industri nanti akan ada peralihan yang Ya. tadinya sawah begitu kawasan pertanian alih fungsi. Ya. Jadi ini mungkin yang jadi kekhawatiran Pak ya, Hendro. mungkin itu berarti kajian kita nanti kan kelihatan oh ini kaitannya bahwa industri yang berdampak dengan lingkungan nggak ini, ramah lingkungan atau enggak, kan tentunya pemerintah tidak akan mengizinkan apabila itu tadi disampaikan misalkan ada bahan-bahan bahaya atau seperti apa, nanti kan tentunya ada zonasi tadi, sehingga tentunya harapannya pemerintah nanti akan mengedukasi, sosialisasi, mana-mana makanya disampaikan oh ini loh wilayah ini, sehingga masyarakat wah oh ini Tomo, nanti jangan-jangan Marongge enggak, ini desa ini enggak, sehingga mereka perlu tahu nanti ke depannya. Ya, kemudian tadi disinggung masalah investasi, mungkin Nah, Pak silakan, Firman Pak nih Kadin. mau menambahkan kalau investasi ini kan Yang secara bonafit kalau katanya kita, iya, investor itu harus yakin dulu begitu.
Ya, dengan kita berkunjung ke sana, ke Shanghai dan juga ke Beijing, sebetulnya ingin memastikan. Pertama, tadi betul kata Pak Hendro, bonapitas perusahaan ini sejauh mana. Ternyata mereka sudah bekerja sama dengan di Indonesia, yaitu dengan pabrik Celis, dengan pabrik Pacific, dan dengan pabrik United. Jadi 3 pabrik sepeda ini sudah bekerja sama dengan Jack Power. Kedua, berkaitan dengan IMWood, memang IMWood kalau di Indonesia kurang pemahaman masyarakat produk-produknya, produk knowledge-nya kurang beredar. Tapi kalau di Amerika kita searching di Amazon.com itu kelihatan ada memang IMWood. Ini juga memastikan bahwa betul yang datang di sana kita itu datang ke sana itu bahwa kualitas produknya, pabriknya, orangnya memang berkeinginan, antusiasmenya juga tinggi, sampai Jackwood ini mengatakan berapa per meternya kalau kita beli. Ini kan sudah, kalau arah minat itu sudah jelas lah, arah minatnya itu sudah jelas. Kelihatan serius gitu ya. Kelihatan serius. Gayung bersambut gitu. Nah, sehingga pada tanggal 12 pada bulan ini juga kemarin mereka berkunjung yang 5 perusahaan ini Langsung ya, udah langsung ya. ke lokasi. Ke lokasi. Ini saja menunjukkan memang tadi Seriusan. kita Ada mengecek keseriusan ya. kedua keseriusannya. Terus juga apakah mereka bonafit? Tadi kita sudah lihat produk-produknya terukur di Amazon.com di Amerika, dan juga sudah ada kerjasama di Sidoarjo dengan Celis, dengan pabrik Celis, pabrik Pacific, pabrik United, pabrik sepeda. Sehingga kita sudah memastikan kualitas dari investor ini. Oke, begitu Pak Tang. Jadi itu juga mungkin pertanyaan di benak Pak. Kembang-kembang lah ya. Ada. Masih kembang-kembang lah ya. Masuk dalam kategori pengembangan industri unggulan. Kita sudah wadahi nih, tenang Pak Haji. Sini ini untuk industri elektronik, pembangkit energi, alat itu transportasi, ini kita sudah wadahi. Waduh. Komoditas industri unggulan Sumedang itu ya. Boleh. Jadi dari sisi regulasi, sampaikan kepada orang Shanghai itu jangan khawatir, kita sudah backup dari sisi peraturan perundangan. Oke, siap. Ini karena waktunya nih Pak, mungkin ada yang masih banyak sebetulnya yang mau dibahas. Hitung-hitung closing statement dari Iya, saya closing ya. statement boleh Pak. Terima kasih nih Teh Pipit, kesempatan yang berbahagia ini. Malam ini sebenarnya masih banyak nih yang ingin saya sampaikan ya, kaitan dengan hal-hal yang lebih yang lebih substantif. Mungkin nanti di episode selanjutnya Oke, kita ke boleh, Pak Kadis ya, boleh, diagendakan ya, kembali. Kita agendakan lagi. Mungkin saja nanti respon masyarakatnya juga ketika ini sudah terpancing ya, Betul. mereka bisa memberikan feedback kepada kita yang lebih baik lagi. Nah, terakhir saja barangkali khusus kepada teman-teman dari Kadin dan asosiasi pengusaha lainnya, karena tentu saja produk peraturan perundang-undangan dalam hal ini Perda ini juga harus bisa menangkap apa sih yang menjadi keinginan teman-teman. Ya, dari saat ini mungkin saya sampaikan Pak Haji Tom, dan mungkin nanti juga akan kita sampaikan secara tertulisnya. Ya, kita ingin nanti ada rembuk lah, ya, sumbangsi pemikiran bersama ya untuk pengkayaan dari muatan Raperda ini. Dengan harapan saya mohon doa restunya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang. Ini adalah bagian dari ikhtiar, bagian dari upaya kita DPRD dan pemerintah daerah. Nah, apalagi ini di penghujung masa jabatan Pak Bupati, di penghujung masa jabatan DPRD, ya leuheung-leuheung mun kapilih deui gitu ya. Bisa masih memberikan sumbangsi pemikiran untuk kemajuan Sumedang. Inilah mungkin kado terakhir Pak Bupati khususnya untuk sektor industri bagi perkembangan Sumedang. Karena dengan industri yang tumbuh akan memberikan dampak multiplier effect positif yang luar biasa bagi kemajuan Kabupaten Sumedang. Itu barangkali luar biasa. Pak Kadis mau menambahkan? Ya, tentunya tadi ikhtiar harapan kita legislatif dengan eksekutif tentunya terus memikirkan masyarakat biar lebih sejahtera. Mudah-mudahan apa yang diinginkan, tujuannya kita sedang membangun sistem saat ini. Mudah-mudahan ke depan sasaran yang tercapai adalah bagaimana peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, Pak Ketua, Pak Kadin, boleh? Pada prinsipnya kita di Kadin menginginkan ini agar proses produk hukum ini cepat selesai. Dan kita juga nanti dengan Dewan, dengan eksekutif Pak Kadis menginginkan turunannya juga dikawal. Peraturan Bupati tadi.
karena itu juga merupakan eksekusi Ya, di untuk mengatur lapangan. lebih secara teknis ya. Itu Oke. saja. Terima kasih nih atas kehadirannya para narasumber yang luar biasa nih pada malam hari ini. Pak Jitom terima kasih, Pak Kadis terima kasih, Pak Atang juga luar biasa di sela-sela kesibukan beliau, agendanya sangat padat sekali. Nah, tetap menyempatkan waktu ke sini. Dan intinya pemirsa SMTV untuk pembangunan kawasan industri ini dengan tujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik, khususnya di Kabupaten Sumedang. Dengan adanya penempatan lokasi industri yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tentunya ini akan didukung nanti dengan sarana dan prasarana khususnya untuk infrastruktur dan juga beberapa hal yang memang tadi keberpihakan terhadap pengusaha, bagaimana agar berpihak terhadap investor sehingga lebih maju lagi, dan ini untuk menciptakan kemajuan pembangunan di Kabupaten Sumedang yang tentunya untuk kesejahteraan rakyat masyarakat Sumedang. Saya Pipit Nurvina, undur pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi